Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Angelia Maria J. Makor dengan NPM 19512-026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas analisis makanan dan minuman tentang bahan tambahan makanan dengan tema yang saya pilih, penyedap dan penguat rasa serta aroma. Dalam perundang-undangan yang mengatur tentang penyedap rasa. Berdasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang pangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang keempat, ada Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Selanjutnya ada minyak esensial dan turunannya. Minyak esensial dan turunannya dihasilkan dari bagian-bagian tanaman, contohnya bunga, seperti minyak neroli, tunas seperti cengkeh, biji seperti merica, ketumbar dan adas, dan buah seperti limau dan sebagainya. Kemudian ada oleoresin. Oleoresin dibuat dari proses perkolasi zat pelarut yang bersifat volatil terhadap bumbu atau herba yang telah digiling. Selanjutnya ada isolat penyedap. Untuk mendapatkan penyedap alami, dapat dilakukan isolasi komponen yang terdapat dalam bahan, yaitu dengan memisahkan masing-masing zat penyedap aroma. Contohnya, isolasi minyak esensial, tanaman dengan cara destilasi, kristalisasi, dan ekstraksi. Kemudian ada ekstrak tanaman dan hewan, seperti ekstrak kopi, coklat, vanila, dan sebagainya. Ada penyedap sintetis. Beberapa komponen penyedap sintetis berperan sebagai penguat aroma pada penyedap alami. Contohnya asetaldehida. Contoh penyedap sintetis yaitu aroma etil butirat atau etil 3-hidroksibutirat yang dapat memberikan aroma anggur. Sedangkan contoh bahan aromatik kimia sebagai penyedap yaitu eter, asam, alkohol, keton, lakton, merkaptan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk dalam perundang-undangan yang mengatur tentang penyedap rasa. Berdasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 yang saya bahas pertama yaitu definisi bahan tambahan makanan. Food additive atau bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jenis bahan tambahan makanan dari tema yang saya pilih, penyedap dan penguat rasa serta aroma. Yang pertama ada penyedap alami yang berasal dari bumbu, herba, dan daun. Bumbu seperti merica, kayu manis, pala, jahe, dan cengkeh. Adapun herba dan daun seperti serai, pandan, salam, rosemary, oregano, tarragon, dan marjoram. Kedua, ada menurut yang saya bahas pertama yaitu definisi bahan tambahan makanan. Food additive atau bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Selanjutnya saya masuk dalam prosedur analisis dengan tema yang saya pilih yaitu penyedap dan penguat rasa serta aroma. Prosedurnya saya ambil contoh yaitu aldehid dalam minyak lemon dan jeruk yang menggunakan metode Hiltner. Yang pertama kita timbang 2 gram minyak lemon atau 8 gram minyak jeruk dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan
menentukan yaitu timbang 25 gram sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan tambahkan alkohol 95%, lalu dikocok. Larutan diambil menggunakan pipet 2 ml dan masukkan ke dalam tub kalorimeter. Tambahkan 10 ml reagen dan bandingkan warna yang dihasilkan dengan warna larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui. Selanjutnya ada analisis. Analisis yang pertama yaitu menggunakan metode GLC atau gas liquid chromatografi. Metode ini hanya dapat digunakan untuk bahan volatil. Cara yang paling sering dan mudah digunakan adalah dengan alat indera manusia. Selain metode GLC tadi, ada metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Metode ini banyak digunakan dalam analisis penyedap rasa karena dapat menentukan banyak komponen dibandingkan dengan metode klasik yang hanya bisa menentukan suatu zat. Selain itu, dapat digunakan untuk menentukan zat-zat non-volatil yang tidak bisa dianalisis melalui metode GLC tadi. Kemudian ada metode spektrofotometri dan yang terakhir ada metode Hiltner. Terakhir, pendapat saya mengenai keamanan jajanan yang ada di sekitar lingkungan. Pada umumnya, perilaku makan yang sering menjadi masalah adalah kebiasaan makan di warung, kantin, ataupun kebiasaan makan fast food atau cepat saji. Semua itu tidak menjamin keamanan dari makanan tersebut. Di era modern seperti saat ini, hampir semua makanan yang dijual menggunakan penyedap buatan atau sintetis, dikarenakan lebih praktis. Penyedap rasa sintetis yang banyak beredar di pasaran, apabila dipakai berlebihan, menimbulkan efek terhadap kesehatan. Jadi, sebaiknya kurangi makan makanan di luar rumah, karena belum tentu baik bagi kesehatan.